Selamat malam, ikutin. Selamat malam, Pak Ade. Ya. Bagaimana Malang kabarnya? Hari ini cerah. Cerah ya. Semoga Cerah. cerah hati kita ya. Amin, amin. Ya. Sehat tuh ya. Amin, sehat Pak. Itu siap untuk melakukan coaching? Siap. Baik Bu. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching selama kurang lebih 25 menit. Kalau bisa tidak kurang, tidak lebih ya. Nah, coaching ini beda dengan training, mentoring atau counseling. Coaching ini memfasilitasi tujuan, menuju tujuan nih. Dengan sumber daya yang ada, kemudian kita juga akan mencoba untuk menemukan masalah-masalah yang muncul, kemudian kita akan berusaha untuk memperjelas tujuan. Kita juga akan menyusun langkah-langkah terbaik dan menemukan sumber daya yang mungkin masih akan diperlukan, yang sumber daya yang dibutuhkan di masa depan untuk menuju tujuan itu. Saya akan hadir untuk menemani Ibu, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan juga mencoba nanti untuk memberikan umpan balik. Apa Ibu bersedia? Bersedia, Pak. Baik. Di akhir sesi coaching ini apa yang ingin Ibu capai atau Ibu dapatkan? Saya ingin memiliki perasaan yang ikhlas begitu ya. Ikhlas, kemudian juga belajar rela begitu. Kelas rela di bulan Ramadan ini ya. Baik, tantangan untuk memperoleh atau mencapai keikhlasan itu sebenarnya sekarang ini apa yang sedang Ibu hadapi? Begini, Pak Ade. Saya itu kan mendaftar menjadi pengajar praktek ya. Kemarin itu sudah saya isi datanya. Ternyata waktu saya kirim sekarang Panda ya jawaban ini gitu. Saya masih mempertimbangkan apa saya tunggu sampai disuruh deadline baru saya kirim. Tapi saya takutnya terlambat, apa saya lupa begitu. Karena saya juga berharap sih dapat kalau bisa itu jadi pengajar praktek begitu. Salah satu yang saya cari kan juga ada tambahan penghasilan begitu. Ternyata itu saya kirim tanggal 4, tanggal 5 itu saya dapat undangan webinar untuk diundang mendaftar, cara-cara mendaftar menjadi asesor PPG untuk guru-guru yang mau daftar PPG itu loh Pak Ade. Ya. Dan biasanya kan kalau untuk asesor itu kan untuk tingkat-tingkatan atas ya. Jadi ada dosen, praktisi, kemudian pengawas lah. Kemarin itu yang tadi yang saya ikuti itu guru juga dicari dari guru dengan syarat sudah ikut guru penggerak, sudah bersertifikasi dan saya masuk kriteria untuk daftar aja itu loh. Tapi awasannya adalah kalau sedang ikut sudah ikut melamar jadi calon guru penggerak atau menjadi calon fasilitasi sekolah penggerak itu tidak boleh ikut mendaftar. Nah, saya kan namanya orang coba-coba, kok masuk sih enggak boleh gitu ya. Ternyata memang sudah enggak bisa gitu. Dan itu yang membuat saya akhirnya menyesal tuh begini, walaupun sama-sama kan masih belum tahu. Kalau daftar ini juga belum tentu diterima, daftar ini juga belum tentu diterima begitu ya. Tapi kalau kan istilahnya ribetnya itu lebih menjanjikan yang asesor gitu. Belum kita sudah ditanya ini nomor rekening lah dan sebagainya itu harus sudah menyampaikan begitu. Padahal cuma upload berkas saja itu kita sudah di training loh. Oh. Itu enaknya baru setelah di training kita ikut ujian kompeten enggak kita jadi seorang asesor. Tapi kan enak enggak usah dulu jadi di training dulu baru ujian berikutnya. Itu yang membuat saya akhirnya ya namanya orang saya agak menyesal begitu ya. Kenapa kok buru-buru begitu? Jadi ada penyesalan ya.
Tapi kan Ibu ketika mendaftar di sesi yang sebelum ini kan apakah menyadari resikonya bahwa kemudian nggak bisa mendaftar yang lain? Kalau saya itu begini Pak Ade, saya kan sekarang ini narasumber sekolah penggerak. Waktu saya tanya, kalau sudah terlibat di sekolah penggerak, saya tanya kepada panitia, boleh enggak saya daftar CPP, calon calon pengajar praktek? Boleh, asalkan tidak berbenturan waktunya, gitu. Kalau di sekolah penggerak. Terus saya lihat kok sudah ada jadwal atau pelatihan, kapan saya bertugas dan sebagainya itu, ternyata saya buka pun bisa aksesnya. Itu makanya saya ikut begitu. Kok ternyata yang ini nggak boleh gitu. Itu sih yang Sebenarnya motivasi apa yang mendorong Ibu untuk mendaftar program ini? motivasi utama saya mendapatkan reward, penghasilan dan sebagainya begitu. Yang ada uangnya sih gitu. Jadi seandainya berhasil diterima, kemudian yang motivasi itu hadiahnya, rewardnya kita tambahan penghasilan. Betul, betul. Lalu suasana hati Ibu sekarang gimana? Ya, ya sebenarnya ya agak nyesel gitu. Kenapa sih kok sebenarnya kemarin tuh sudah waktu tanggal 4 saya tuh mau submit itu sudah rasa ragu. Nanti mungkin ada yang mau saya perbaiki atau apa. Tapi memang di situ ada peringatan bisa diperbaiki lagi jawaban itu sebelum tanggal 8. Sebelum tanggal 8 jam 11 malam. Gampang Tapi saya buru-buru submit gitu loh. Jadi kan lengkap sudah. Padahal kan kalau misalnya saya enggak submit itu, jawaban isi itu, kan masih gantung. Saya belum terdaftar gitu loh, Pak. Berkas-berkas itu cuma saya upload tapi belum dikirimkan begitu. Itu sih agak-agak kok kenapa sih kok aku buru-buru gitu. Baik, Ibu kan tadi mengatakan ingin memperoleh keikhlasan, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Sebenarnya apa yang Ibu pahami tentang rasa ikhlas, rasa mau menerima? Iya, sebenarnya gini, dua-duanya kan juga belum dipegang oleh tangan kita begitu ya. Ya. Itu yang saya sedihnya, kenapa sih tidak dibiarkan kompetisi aja. Terus menyesalnya itu kalau CPP pengajar praktek siapapun boleh daftar, guru, kepala sekolah, bahkan dari pihak luar. Tapi kalau yang asesor ini untuk guru itu hanya boleh guru, kepala sekolah tidak boleh, guru pun yang harus guru penggerak. Nah itu yang aduh, lebih skupnya itu lebih kecil, jadi pendaftarnya kan kecil sedikit gitu loh Pak Adi. Saya pikir mungkin kans untuk lolosnya itu mungkin, itu saya pikir itu. Tapi ya itulah akhirnya saya juga menyadari begini, ya sudahlah, kita juga enggak tahu ya, mungkin juga saya melepas ini juga enggak bisa, tapi siapa tahu yang ini bisa, atau saya juga enggak tahu sih, ya itu namanya saya menyadari bahwa kita enggak tahu hari esok itu begitu ya. Yang penting saya nyoba gitu aja. Oke. Jadi Ibu merasa bahwa ikhlas itu yang penting saya sudah mencoba melakukan yang terbaik. Iya, apapun hasilnya itu sudah di luar kendali saya sudah. Gitu. Apakah Ibu sudah bisa menerima kondisi ini? Ya awal-awalnya sih rasa menyesal itu, sayang sekali gitu loh. Ya, tapi ya sudah, namanya hidup itu begitu ya Pak Ade ya. Ya sudahlah, apa yang terjadilah begitu. Tapi tetap semangat ya. Harus semangat, harus. Ketika Ibu memikirkan Ibu sudah berusaha untuk mendaftar, kemudian
muncul syarat penolakan itu, reaksi Ibu bagaimana? Ya, namanya manusia itu pengen coba-coba. Sudah ada aturan dengan jelas tidak bisa, tidak bisa. Tapi namanya orang kan, siapa tahu gitu ya. Jangan-jangan kalau saya bisa masuk gitu. Ternyata ya memang ya itu awalnya kecewa, tapi ya sudahlah. Ada yang tidak bisa kita kendalikan begitu kejadian-kejadian itu. Ya itu mau tidak mau ya saya harus terima gitu. Ketika Ibu mendaftar tadi, Ibu kan mempunyai sumber daya, saya sudah mengusahakan semua sumber daya yang ada ya. Daftar apa Pak? Daftar yang kedua ini ya Mas. Oh yang kedua ini belum daftar sudah tidak boleh. Oh belum daftar sudah boleh. Sudah tidak boleh. Masih sosialisasi sudah tidak boleh. Tapi ketika melihat bahwa tadi sudah diminta nomor rekening dan sebagainya, itu terlihat kok ini ya. Tapi Saya salah pilih. Sempat sharing dengan orang lain, maksudnya mereka yang sudah mendaftar ini. Saya sempat sharing sih dengan suami saya begini. Aduh, coba yang ini. Seandainya diterima itu saya bisa dapat keuangan yang lebih jelas begitu ya, lebih jelas, lebih banyak mungkin begitu. Orientasinya uang akhirnya Pak Ade, ujung-ujungnya memang uang ya. Sih. Oke, kan tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin mengikhlaskan ini, artinya kan berarti sudah tutup kemungkinan untuk bisa diterima ya? Iya. Bagaimana Ibu menghargai kondisi yang terjadi saat ini, bahwa aku nggak bisa daftar? Iya. Mungkin begini bahwa kalau saya sudah tidak bisa, mungkin biar itu kesempatan teman-teman saya yang lain, mungkin begitu ya. Gitu. Yang teman-teman yang tadi itu tidak sempat menjadi gak berani daftar PP kemarin itu takut gitu, nggak berani nyoba, mungkin ini kesempatan mereka nyoba. Jadi ya saya berpikir bahwa ada apa ya, pemerataan mungkin ya, kesempatan ya gitu. Itu sih Pak yang. Apakah ini bisa diartikan pikiran Ibu untuk memberi kesempatan bagi orang lain adalah kelas yang Ibu ambil? Ya. Ya mungkin ini juga saya berpikirnya gini, ini juga mungkin cara Tuhan ya, sudah mengatur keseimbangan pemerataan itu ya. Itu sih yang saya pikirkan itu tadi. Mungkin diminta Tuhan untuk membagi waktunya untuk konseling di gereja. Masih belum dipakai Pak di gereja. Cuma memang kemarin saya semakin banyak orang yang saya kenalkan dengan coaching ini dan tertarik Pak. Termasuk mentor saya di guru penggerak kemarin juga tertarik dan kapan-kapan kepingin mau praktek. Kalau ada waktu saya mau diajak coaching gitu. Semakin dikenal coachingnya, bukan sayanya Pak. Karena ini ya Pak, teknik baru ya. Kemarin waktu saya mengisi di guru penggerak yang kemarin itu jawaban itu soal-soal isi itu saya juga jelaskan apa itu praktek coaching yang saya lakukan itu Pak Ade. Jadi sebelum ini kan ketika ingin berpikir ada kesempatan untuk mendaftar itu semangat ya. Kemudian ketika mengetahui bahwa syarat itu ternyata tidak sesuai dengan Ibu, perasaannya jadi sedih. Ya, kecewa, sedih. Sekarang setelah mengetahui kenyataan ini, ada perubahan perasaan? Ya perasaan itu dari ini ya, dari mana? Pola pikir ya, bahwa saya harus berpikir bahwa saya harus menerima
kejadian-kejadian, keadaan-keadaan yang di luar kendali kita. Bahwa segala sesuatu tuh nggak bisa seperti yang kita inginkan. Seperti, ini lebih hasilnya lebih besar, saya bisa diterima di sini, ini lebih menguntungkan. Itu kan mau saya. Tapi kalau memang jalannya belum begitu ya, saya mulai menerima sih sekarang Pak Ade. Sementara pikiran saya isi dengan apa ya, pemikiran-pemikiran yang lebih positif begitu. Itu sekarang mulai mengisi dengan pemikiran yang kira-kira pemikiran positif atau harapan apa yang kedepannya yang perlu disesuaikan. Kenapa Pak? Mungkin maaf saya tidak dengar. Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa sekarang kondisinya mengisi dengan pemikiran-pemikiran yang lebih positif. Betul, betul. Berikutnya setelah ini ada nggak harapan yang ingin Ibu raih atau Ibu sesuaikan? Ya, saya sih begini, saya menyelesaikan tugas-tugas yang ada dulu seperti sekolah penggerak ini yang saya sudah mulai masuk di dalam sesi pelatihan-pelatihan sebelum saya bertugas. Itu saya juga mungkin harus konsen di situ. Kemudian juga tugas-tugas ini. Terus saya begini Pak Ade, bahwa saya percaya nanti pasti itu juga buka jalan untuk menolong saya, membuka pintu rezeki yang lain gitu. Itu sih yang saya pikirkan Pak Ade. Dan mulai masuk spiritual. Iya, memang harus begitu Pak. Kalau enggak, kebutuhan banyak, tapi sebagai guru bagaimana cara saya mendapatkan tambahan? Kan harus dengan cara sesuai kemampuan kita gitu. Ya mau masak juga saya enggak bisa. Mau jualan ya juga enggak punya keterampilan itu Pak Ade. Itu sih yang saya. Loh, enggak, saya kepingin tapi saya enggak bisa. Paling yang membuka les gitu. Anak les keluar masuk. Keluar, masuk lagi, keluar lagi, katanya keluar, tapi katanya masuk lagi. Tapi bayar kan? Kenapa Pak? Tapi bayar ya? Ya, sebagian. Separuh bayar, separuh enggak. Oke, dari sini tadi kan Ibu sudah banyak cerita ya, sudah banyak sharing bahwa itu sudah mulai bisa menerima ini dan sekarang fokus tugas sebagai guru penggerak, juga coaching, dan juga Ibu mempopulerkan coaching ini juga ya pada rekan-rekan teman Ibu. Bagaimana atau apa yang perlu dilakukan agar Ibu lebih produktif lagi? Nah, terima kasih buat pertanyaan kata produktif ini, Pak. Kemarin waktu saya ketemu dengan mentor, ya, memang mentor itu saya ajak diskusi soal-soal. Kan memang pengalaman kita jawaban itu. Tapi paling enggak kan satu soal ditelaah oleh satu dengan dua orang itu kan bisa beda, sudut pandangnya beda. Kemarin itu sempat begini, saya memberikan sebuah statement begini, bahwa antara merdeka belajar, pembelajaran berdiferensiasi sama coaching itu saya katakan saya menemukan hubungan antara tiga tadi Pak, merdeka belajar, pembelajaran berdiferensiasi dan coaching. Itu ada satu kesatuan. Dan terus bilang begini, orang itu kaget, makanya dia kepingin lebih mendalam. Kok saya sampai mengerti tentang coaching itu apa? Terus Ibu coba itu tuangkan dalam sebuah buku. Dia gitu. Terus saya gini, wih, kok terlalu Tema saya katakan ini teoriku, Pak. Teoriku, Pak. Aku dapat sendiri dari pengalamanku, praktekkan ke anak TK, begitu. Dan katanya siapa tahu itu bisa dipakai oleh jenjang yang lain, begitu. Cobalah Ibu bekerja sama dengan siapa begitu untuk bisa mewujudkan artikel lah, apa sebuah tulisan dengan contoh-contohnya. Ah, itu akhirnya merangsang. Itu Pak Ade itu. Mungkin itu juga bisa mengalihkan kekecewaan saya. Paling tidak kalau otak ini disuruh diajak produktif gitu, mungkin bisa ini ya, lebih bisa bersyukur mungkin ya Pak Ade ya. Tapi masih kecewa ya? Belum ikhlas?
Kecewanya itu lebih kecewa kepada kesempatan untuk mendapatkan reward yang uang yang lebih besar itu lepas begitu. Itu sih kecewanya lebih ke seperti itu, bukan masa tugasnya, bukan, lebih kepada hasilnya saja. Apakah Ibu juga masih situasi sekarang ini Ibu masih bisa bersyukur? Ya, saya mencoba untuk bersyukur. Tadi, ini yang saya katakan tadi ya. Ya memang tidak segampang kita bilang ya Pak Ade. Tetapi saya harus mengucapkan itu berulang-ulang bahwa sudahlah Tuhan pasti punya jalan sendiri untuk menolong begitu. Nah, ini menarik. Mengucapkan berulang-ulang bahwa Tuhan bisa menolong. Kalau Yesus kan dia mengatakan Eli itu apa tadi itu Tuhan meninggalkan aku minta kasih tolong. Kira-kira misalnya kita berusaha untuk mengucapkan ini berulang-ulang meminta pertolongan Tuhan, apakah ada nggak simbolnya? Wah, apa ya saya kalau boleh itu memberi, bukan simbol ya Pak, tapi ada satu peristiwa seperti perempuan yang datang ke seorang hakim itu loh Pak. Sudah ditolak, sudah apa sama hakimnya, minta makan itu beri remah-remah. Untuk anjing, walaupun untuk anjing. Jadi seperti perempuan yang tidak tahu malu kepada hakim itu. Jadi saya pun harus begitu kepada Tuhan ya. Jadi dengan analogi ya perempuan. Bagaimana cara agar terutama di masa ini ketika itu sudah ditolak, bukan ditolak, tidak memenuhi syarat tadi ya. Bagaimana agar bisa selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam situasi-situasi yang negatif itu? Ya, yang selain saya ucapkan juga ya kadang ya perlu ya diucapkan itu kadang-kadang syukur itu. Kemudian juga saya mungkin harus ada saatnya kita perlu refleksi diri ya Pak ya. Ya sambil duduk begini ngerjakan apa itu saja sebenarnya saya sedang juga merefleksi diri, berbicara dengan diri sendiri, jadi saling menasehati begitu dalam diri ini. Ada saatnya ngomong gini tapi salah satu sisi suara saya mengatakan ini gitu. Jadi saling dalam diri itu saling, ada yang memberontak, ada yang menasehati, saling mengeluh, menasehati begitu. Luar biasa. Siapa saja Bu yang bisa mendukung Ibu memberi semangat itu? Ya keluarga sih, kadang-kadang anak-anak juga, kadang kita orang tua kan mengeluh-mengeluh, sudah lama percaya Tuhan saja gitu ya. Mungkin mereka ngomongnya sambil lalu gitu aja ya, mungkin karena jengkel kadang-kadang mengeluh begitu ya. Sudahlah percaya Tuhan. Suami juga gitu. Walaupun yang ngomong belum tentu juga percaya, maksudnya pada waktu dia mengalami seperti saya, belum tentu mereka bisa bersyukur. Tapi kadang-kadang orang ngomong sepintas pun kalau itu positif, bagi orang yang sedang mengalami masalah, itu efeknya juga bisa positif begitu. Efeknya baik begitu. Itu yang saya rasakan Pak Adi. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa kalau ada orang punya masalah terus kemudian menyadari kehadiran Tuhan itu ada efek positif ya. Tapi terkadang dia mengalami jalan buntu, bagaimana solusinya? Terutama kalau dikaitkan dengan tantangan untuk berusaha untuk ikhlas, kan ada kan orang yang nggak ikhlas gitu. Itu solusinya gimana? Kalau saya menyerah, ya sudah gitu. Yang penting kan kita sudah berusaha gitu ya. Saya akan berhenti dulu, stop dulu. Ya mungkin bisa nangis, bisa. Tapi kan yang penting emosi keluar dulu ya. Kalau saya hanya minta apa? Minta
damai sejahtera. Kalau sudah damai sejahtera, paling tidak kan otak kita itu bisa untuk berpikir gitu Pak Adi. Itu satu. Yang kedua, saya mengalihkan kadang-kadang kalau saya nggak seberapa parah, saya bisa mengalihkan itu kepada tugas lain. Seperti tugas coaching, saya tulis, saya ketik ulang, saya dengarkan video, sudah saya tulis di buku, saya ketik lagi. Sebenarnya tujuannya apa sih? Saya mengalihkan aja supaya pikiran saya itu bisa terfokus begitu. Oke. Jadi dengan peristiwa ini, Ibu merasa bahwa Ibu bisa melayani tugas-tugas yang lain seperti guru penggerak dan sebagainya itu bisa lebih fokus, lebih baik ya. Iya, kadang-kadang masalah itu buat saya fokus juga kadang-kadang loh ya. Karena ada masalah kan saya harus mengalihkan pikiran. Kalau saya ingat masalah itu terus kan jengkel. Nah, itu harus saya alihkan. Nah, itu cara itu. Saya harus konsentrasi di apa gitu, fokus di apa gitu. Itu baru bisa lupa masalah itu. Baik, setelah ini rencana ke depan kan Ibu mengatakan akan lebih fokus pada coaching dan guru penggerak. Dan Ibu di pertemuan-pertemuan sesi-sesi kita sebelumnya kan sudah membuat berbagai action plan ya. Apakah Ibu akan tetap menjalankan planning-planning Ibu yang sebelumnya ini? Ya. Iya Pak Ade, saya sebenarnya sudah ada planning sih untuk sekolah penggerak itu mulai April sampai Juli. Itu ada kayak pelatihan apa gitu ya. Kita bertugas itu kita dilatih itu sampai 2-3 bulan gitu. Baru nanti terjun untuk pendamping ke sekolah-sekolah penggerak itu. Artinya Ibu memang sudah berkomitmen ya untuk menjadi pendamping sekolah penggerak. Ya karena sudah waktu daftar kan diterima kemarin itu. Jadi saya bagian dari bagian dari komponen sekolah penggerak. Dan itu ada rewardnya ya? Ada. Kalau nggak ada rewardnya saya nggak akan daftar Pak Ade. Ketika nanti, tapi kan reward terakhir masih belum ini ya. Artinya ketika nanti semua tujuan sudah tercapai, kemudian bagaimana Ibu merayakan keberhasilan Ibu itu? Apakah Ibu akan ingat, oh dulu aku pernah nggak bisa daftar ini, daftar ini. Saya merayakannya ya dengan bersyukur sih, bersyukur dan ya dengan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik lagi mungkin ya, bertanggung jawab itu ya sebagai rasa syukur. Mungkin itu yang saya akan lakukan, Pak. Iya. Kalau mengerjakan sesuatu dengan rasa syukur kan bisa apa ya, lebih apa? Mungkin hasilnya bisa lebih maksimal mungkin ya. Ya. Semoga. Baik. Oke, tadi itu kan di awal mengatakan bahwa tujuan Ibu itu untuk memperoleh keikhlasan sepenuh-penuhnya ya, benar-benar merasa ikhlas. Karakter dalam diri Ibu, apa yang bisa mendukung Ibu untuk mendapatkan keikhlasan? Karakter saya kan mudah menyerah, tapi ya sudah gitu. Saya yang penting sudah berjuang. Kalau toh tidak berhasil ya sudah. Gitu. Jadi Ibu menghargai perjuangan Ibu ya? Ya. Saya juga menghargai keterbatasan saya bahwa saya pun tidak superior gitu Pak Ade. Bahwa saya ini ya juga ada batasannya. Oke, jadi setelah ini besok atau kapan Ibu akan memang ikhlas gitu? Kalau sekarang sudah ikhlas? Ya, sudah mulai lega, Pak. Sudah ikhlas. Paling tidak ada teman untuk diajak sharing. Ya, masuk coaching ini, aduh terima kasih juga.
membuka pemahaman saya. Baik. Kalau boleh saya melakukan tes cek ya, dan PCE ini, Ibu mengatakan bahwa tadi ingin mendapatkan keikhlasan. Kemudian dari sharing-sharing Ibu tentang hambatan masalah yang ada, kemudian bagaimana cara Ibu mengatasi itu, terus reaksi Ibu bagaimana, suasana hati Ibu bagaimana, dan orang-orang di sekitar Ibu, terutama Bapak itu juga memberikan peneguhan. Kemudian Ibu juga langsung bisa menerima dan fokus ke depannya untuk menjalani tugas-tugas yang ada, termasuk tugas coaching ini. Artinya Ibu memang sudah berproses untuk memperoleh tujuan Ibu, yaitu keikhlasan itu. Semoga kedepannya nanti bisa semakin memaknai keikhlasan itu di hal-hal yang lain ya, dalam keluarga maupun di gereja. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Sudah Pak Ade, itu saja yang baik. Putin, terima kasih atas sesi coaching kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. sama-sama Pak Ade. Ujian ya.